Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti biasa, setiap Rabu pagi kita bertemu melalui Zoom dalam persekutuan doa pagi. Kita bersyukur hari ini kita semua boleh hadir dengan tubuh yang segar kembali. Saya bersyukur karena Pak Edi juga sudah bisa join. Tadinya saya takut bisa join nggak ini di doa pagi ya, sampai saya aja tanyain nanti doa penutupnya itu siapa, takutnya masih nggak bisa ngomong, nggak taunya puji Tuhan sehat Bu, saya masih ganteng malah ngomongnya gitu ya. Jadi kita akan memulai, mari kita menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita, memuliakan nama Tuhan, jika kita merasakan Roh Allah hadir dalam hati kita. Bersama dengan malaikat di surga, mari kita nyanyikan kidung pujian. Kita memasuki hadirat Allah. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bersama dengan malaikat di surga, kita masuk hadirat Allah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Hosana bagi Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kau Allah yang peduli,
Kau Allah yang memelihara, Kau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, Ibu Bambang, juga hamba sendiri. Diberkati oleh Tuhan, biarlah semua untuk memuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk sarana internet, tim multimedia dapat bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan menyertai kami 1 jam ke depan, supaya setiap kami yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Bambang. Kita pegang janji Tuhan. Kita lakukan perintahnya. Kita akan merasakan betapa besar, betapa ajaib Tuhan kita dalam kehidupan. Pada waktu kita menyanyikan lagu ini, biarlah kita menyanyikan dengan segenap hati, dari hati kita yang terdalam, karena hanya Yesus yang dapat mengerti kedalaman hati. Dia tak ada yang tersembunyi di hadapannya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Terima kasih Bu Ruth. Mari saudara-saudari kita tundukkan kepala, kita menyambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk membawakan firman Tuhan ya Bapa, sehingga semua apa yang kami renungkan pagi ini boleh dapat dimengerti ya Bapa. Berkati hamba yang terbatas ini ya Tuhan, kami yang tidak tahu apa-apa ya Tuhan, tapi Engkau memakai kami untuk membawakannya. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengurapi hamba ya Tuhan, sehingga hamba boleh dapat membawakannya dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu semua kita membuka firman Tuhan kita dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 saya akan membacakannya. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Batuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dan bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumbit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasihnya kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Terima kasih. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Apakah di dalam pemeliharaan kita mendidik anak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Mungkin kita senang ya melihat, kalau kita melihat ada 2 anak kembar gitu ya. Apalagi kalau anak kembarnya itu perempuan gitu ya, masih kecil-kecil, bajunya disamain, semuanya disamain, lucu banget gitu ya. Rasanya wah kepengen gitu mau punya anak kembar gitu ya. Nah, di sini kita di jemaat kita ada ibu atau bapak yang mempunyai anak kembar, yaitu Pak Anton sama Bu Retno ya. Tapi mereka kembar nggak identik ya, karena laki perempuan gitu. Nah, di sini diceritakan Esau dan Yakub itu kan anak kembar gitu. Harusnya si Ribka itu seneng ya bahwa dia mengandung anak kembar. Tapi diceritakan di sini Ribka itu perutnya, di dalam perut aja anak itu sudah bertolak-tolakan gitu loh. Mereka mungkin lagi di dalam perut itu sudah berantem gitu ya. Mungkin kita sebagai ibu-ibu yang pernah mengandung mengerti ya gimana kalau pas bulannya gitu 9 bulan apa 8 bulan atau gimana gitu. Anak itu bergerak di dalam perut ya. Dulu saya itu kalau tidur itu akhirnya miring aja. Karena di dalam perut saya itu anaknya tuh bergerak terus. Kayaknya kalau malam tuh nggak bisa tidur gitu. Nah, itu yang kita ibu-ibu rasakan. Kalau Ribka juga merasakan hal seperti itu. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Sampai ngomong, mau mati aku rasanya seperti itu ya. Karena mungkin anak itu di dalam perut itu sudah berantem gitu. Sampai bertolak-tolakan gitu ya. Di dalam ceritanya seperti itu. Nah, dalam kisah ini kita melihat suatu kenyataan bahwa Esau dan Yakub itu tidak akur. Bagaimanapun juga keduanya dilahirkan dari ibu yang sama, yaitu Ribka. Ketidakcocokan di antara mereka masih kita maklumin. Karena pada dasarnya manusia itu beragam dan berbeda. Baik secara fisik, watak, kepribadian, pola pikir, hobi, dan lainnya. Hal ini pun tampak pada diri Esau dan Yakub. Kita tahu si Esau itu mempunyai sifat seorang pemburu gitu ya. Kita ngertilah kalau seorang pemburu itu gimana. Sifatnya itu dia selalu senang ada di luar rumah. Dia tinggal di padang. Suka berpetualang dan mengembara gitu ya. Dan kita mengerti orang yang seperti ini sifatnya cuek gitu. Kalau kita juga ya, misalnya kayak saya punya anak 3 gitu. Sifatnya itu berbeda-beda. Yang Andre sifatnya gimana, yang Brenda sifatnya yang gimana, si Sepi sifatnya gimana. Orang tua itu tahu gitu sifat mereka masing-masing. Contohnya anak saya yang sulung, Andre itu suka di rumah seperti Yakub gitu ya. Dia suka di rumah gitu. Pokoknya berteman, bergaul gitu dia nggak suka gitu. Pokoknya orang rumahan kata orang. Yang perempuan 2 sifatnya suka berteman di luar, keluar gitu. Temannya ada di mana-mana. Kadang-kadang saya sebagai ibu juga suka memperingatkan mereka, kalian cewek, janganlah suka keluar-keluar gitu. Tapi mereka senang gitu. Akhirnya kita membuat peraturan jam malam gitu. Jangan sampai melewati peraturan seperti ini. Kalian seperti itu. Sebagai orang tua, karena anak kita ini ada 3 sifat yang berbeda, apakah saya punya sifat pilih kasih dalam anak? Tentunya tidak ya. Kami sudah berusaha
bersama suami untuk tidak pilih kasih gitu. Sama rata gitu loh. Si A dapat ini, si B dapat ini. Tapi karena kita sebagai orang tua tidak mau pilih kasih, tapi kadang-kadang anak itu merasa katanya, mama itu kok pilih kasih, kalau si ini gini, kalau itu, pada saat mereka marah ya, pada saat mereka ditegur. Setelah mereka sudah nggak marah, hatinya tenang, saya ajak ngomong gitu kepada mereka. Di mana yang kamu lihat pilih kasih mama sama papa? Coba sebutkan. Kalau memang mama pilih kasih sama kamu, mama akan merubah. Saya bilang gitu. Akhirnya dia dengan berat hati, dengan alasan, mama tuh suka ngelarang-ngelarang aku, padahal dulu Cece kalau keluar enggak. Gitu. Dia sebutkan seperti itu. Terus saya terangkan kepada dia supaya dia mengerti. Mama tidak melarang kamu untuk keluar rumah, tidak berteman, tidak apa. Tapi kamu mengerti, orang tua itu, apalagi di masa pandemi seperti ini, saya bilang gitu. Kalau kalian keluar itu bertemu teman, mama sama papa itu khawatir. Kadang-kadang tidak bisa tidur gitu. Saya bilang, kamu mau kalau mama papa itu sakit karena nggak bisa tidur, mikirin kamu kok belum pulang. Nah, dengan keterangan seperti itu, mereka dapat mengerti gitu loh. Bahwa kami dalam hal mendidik itu tidak pilih kasih, semua sama. Dari pelajaran yang saya ambil tentang Esau dan Yakub, itu saya terapkan kepada anak-anak saya. Kadang-kadang sama suami saya bilang gini, apakah kita ini mendidik anak ini pilih kasih ya? Saya bilang gitu. Kita koreksi diri sendiri sebagai orang tua gitu loh. Kalau di sini dilihatkan bahwa si Esau itu, si Yakub itu bersalah gitu. Tapi si Ribka sebagai ibu, karena dia sayang kepada Yakub, dia tidak menegurnya gitu loh. Dia membiarkan apa yang Yakub lakukan terhadap kakaknya Esau. Dan si Esau ini akhirnya 2 kali ditipu sama si Yakub, yaitu pada saat dia mengambil hak kesulungan sama mengambil berkat dari ayahnya, dia menjadi dendam sampai dia ingin membunuh adiknya Yakub. Nah, dari pelajaran ini, kalau kita sebagai orang tua pilih kasih terhadap anak kita, apakah nyaman di dalam keluarga itu? Apakah mereka berbahagia dengan kejadian seperti ini? Karena si Yakub bersalah, harusnya sebagai orang tua, ibunya yang lebih dekat atau Ishak gitu ya, menegur gitu, kamu jangan sampai seperti itu, kamu salah gitu. Tapi mereka membiarkan kejadian hal yang seperti ini, sehingga menimbulkan dendam di antara kedua anak ini. Dan itu membuat Ishak dan Ribka tidak berbahagia. Nah, di dalam kisah keluarga Ishak Ribka ini, saya mengambil contoh konkret dan dari kita lihat dan peringatan kepada kita sebagai orang tua, sepatutnya kita lebih bijaksana dalam mendidik anak agar mereka itu saling mengasihi di dalam persaudaraan. Jadi mereka kita terapkan, kita bawa mereka kepada Tuhan, kita serahkan mereka kepada Tuhan, kita ajarkan mereka tentang firman Tuhan. Perbedaan atau perselisihan itu pasti ada di antara kedua anak atau bersaudara gitu. Karena beda pendapat, beda karakter, itu wajar gitu loh. Tapi jangan terus-menerus gitu loh. Jangan berkelanjutan sampai nanti beranak cucu. Sebagai orang tua kita yang mendamaikan mereka, kita tunjukkan firman Tuhan, kita bawa mereka berdoa,
kita ajarkan mereka untuk saling mengampuni, kita ajarkan mereka untuk mereka bertobat gitu. Kamu suka saya bilang, anak saya juga, Brenda Sepi itu kan akur banget gitu loh. Kemana-mana mereka selalu berdua, apalagi kalau di dalam rumah ini. Kalau sudah mereka datang, rumah saya itu akan ramai sekali dengan dua cewek ini. Mereka akan tertawa, bercanda. Tapi pada saat mereka ribut, merebutkan suatu barang, saya biasanya nggak bisa nengahin, tapi saya diamkan dulu. Biar mereka mengeluarkan emosi mereka masing-masing gitu. Setelah mereka reda, saya nanti berbicara, saya panggil nih keduanya, berbicara kepada Brenda, bapaknya berbicara kepada Sepi. Kita belajar, kamu nggak boleh. Firman Tuhan mengajarkan kamu suruh mengasihin, musuh juga disuruh mengasihin. Lah ini kamu satu saudara, satu darah, saya bilang itu. Masa kamu tidak mau menjalankan kasih itu? Masa kamu tidak mau mengampuni? Aku bilang itu. Ayo, belajar mengampuni, belajar memaafkan. Satu hari. Dalam satu hari aja mereka ribut, akhirnya mereka berdamai. Kok tawa lagi, rame lagi, isi rumah ini meriah lagi gitu. Nah, itu peran kita sebagai orang tua. Pada saat anak kita berselisih paham, kita sebagai orang tua jangan pilih kasih. Yang ini suruh ini, yang ini suruh ini. Kita mendamaikan mereka, kita ajarkan firman Tuhan, supaya mereka tidak saling membenci atau saling bermusuhan. Gitu. Jadi, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kami serahkan selanjutnya kepada Bu Ruth. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Babang untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, mengingatkan kepada kita supaya kita boleh belajar untuk saling mengampuni dan tidak saling membenci. Ya. Dan yes, bagus sekali firman Tuhan pagi hari ini dan boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa yang kemarin sudah saya bagikan. Akan ditayangkan slide-nya. Ya, saya akan membacakan secara garis besar saja ya. Yang pertama yaitu ucapan syukur oleh Pendeta Edi SS. Yang kedua Ibu Rita mengucap syukur atas kesembuhan. Yaitu di sini nggak ada Pak Edi, bisa ditambahkan. Mengucap syukur kesembuhan suami sendiri ya. Kita berdoa untuk supaya kebas di daerah wajahnya disempurnakan oleh Tuhan. Saya akan berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga, untuk kestabilan kesehatan jemaat lansia. Dan Evangelis Nicholas akan berdoa untuk kesehatan semua kondisi kesehatan semua jemaat GKMI Pengharapan. Ya. Terus untuk kesembuhan di sini ada Ika, ada Ibu Eni, dan ada tambahan Ibu Opung ya, Opung Manurung yang demam dan tensinya tinggi. Semoga Tuhan menjamah dan memulihkan. Untuk selanjutnya Bapak Anton bekerja untuk kesehatan para hamba Tuhan. Untuk Ibu Retno berdoa untuk jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Untuk Bu Bambang berdoa untuk anak-anak yang mengikuti kelas katekisasi. Bu Dani berdoa untuk anak-anak yang sekolah, belajar secara online, juga untuk minggu ini yang sedang menghadapi ujian tingkat SD. Bapak Aji berdoa untuk anak-anak yang studi di luar negeri. Ya. Dan Ibu Rini berdoa untuk Jessica yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati, juga Tufani yang bekerja di luar kota, Sidoarjo kalau nggak salah ya, Tuhan memberkati. Untuk Ibu Lucy berdoa untuk anak-anak muda, kiranya Tuhan memberkati dengan pasangan yang seiman, penting sekali ini ya. Untuk Ibu Hendra berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, Pak Hendra itu ya. Untuk Ibu Hendra berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus 19 ya. Untuk Ibu Hana berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat supaya hidup rukun. Untuk Ibu Lindawati pelayanan kegiatan gereja. Ibu Yuliana kegiatan
dalam minggu ini. Ibu Rahel Anna berdoa untuk rencana pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo. Ibu Sumaryati berdoa untuk masyarakat, pemerintah, serta bangsa dan negara. Pak Theo berdoa untuk Pak Jokowi dan wakilnya dalam memimpin bangsa Indonesia. Untuk Ibu Yaya berdoa untuk pemimpin bangsa dan aparat keamanan supaya menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk Bapak Thomas Gunawan berdoa untuk permasalahan bangsa kita, ya. Untuk Pak Alep berdoa untuk para pemimpin pemuka agama di Indonesia supaya dapat menciptakan suasana damai dan rukun, hidup dengan rukun. Ibu Ati berdoa untuk ormas-ormas maupun kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang bersifat radikal. Bapak Indah Wijaya berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang menghadapi virus corona serta dampak perekonomian. Guru Injil Dwi Tsunami berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona. Untuk Saudari Ngamira, masih di Batam kali ya, berdoa untuk sikap masyarakat Indonesia selama pandemi. Untuk Ibu Winda berdoa untuk pemulihan NTT dan Malang, Jawa Timur pasca bencana alam. Untuk Dr. Gigi Monika berdoa untuk awak kapal KRI Nanggala 402 yang telah dinyatakan gugur. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Edi. Saudara, saya dulu kalau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus, saya takut saya bisa nangis. Karena di dalam pujian ini dikatakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ternyata saya jatuh. Begitu berat pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya nggak kuat. Sampai cici saya, Ibu Rosi itu kalau bilang, untung kowe. Yang dipanggil Tuhan itu suamimu duluan. Ya, 16 tahun yang lalu suami saya sudah dipanggil Tuhan. Kalau kamu yang dipanggil Tuhan duluan, kamu tuh masuk neraka. Kamu tuh masuk neraka, katanya. Ya, karena selama ini imanmu itu gendol sama Teddy. Orang saya bilang gendol. Yaitu ngikut sama Teddy, dibilang gitu. Melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memulihkan hidup saya. Dan saya tahu rencana Tuhan itu baik buat anak-anaknya. Saya merasakan betapa indahnya semua yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup saya dan anak saya. Seakan-akan saya tidak percaya. Sampai anak saya bilang, kok bisa ya, Mah? Kok bisa ya, Mah? Ya, itulah mujizat Tuhan. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak. Ya, saudara. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Setelah itu, kita berdoa bersama-sama dan akan ditutup oleh pendeta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di KMI Pengharapan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami semua di dalam segala keadaan kami, di dalam segala kondisi kami. Kami tetap bergantung pada Tuhan, menyerahkan untuk pekerjaan kami, menyerahkan untuk masa depan kami, menyerahkan apa yang ada di diri kami hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah yang Allah yang memberkati, Allah yang memimpin, dan Allah yang menopang segala keadaan kami. Biarlah kami, Jemaat GKI Pengharapan, keluarga kami semakin kokoh dan kuat, semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.